Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita jalan-jalan di Istana Kadriah. Ini adalah istana yang berada di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Istana ini merupakan peninggalan Kerajaan Pontianak yang dibangun pada abad ke-18. Selain memancarkan warna kuning cerah yang menjadi ciri khas bangunannya, di istana ini terdapat sejumlah meriam yang dulu digunakan sebagai siasat pertahanan Sultan. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang menjadi sultan pertama yang mendiami Istana Kadriah. Bangunan Istana Kadriah berbentuk rumah panggung dengan ciri khas warna kuning cerah. Di area istana terdapat sejumlah meriam kuno buatan Portugis dan Prancis. Jumlah meriam yang terdapat di depan Istana Kadriah adalah 13 buah. Konon, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menggunakan meriam untuk mengusir makhluk halus saat hendak mendirikan pusat pemerintahannya di daerah Beting. Selain itu, meriam juga dipakai untuk berjaga-jaga dari serangan bajak laut. Pasalnya, lokasi pusat pemerintahan yang strategis yakni di daerah pertemuan antara anak Sungai Kapuas dan Sungai Landak, sehingga membuatnya rawan dari ancaman bajak laut. Selain meriam, Istana Kadriah menyimpan beragam benda bersejarah peninggalan Kesultanan Pontianak. Beberapa koleksi yang ada di dalam istana ini yaitu foto-foto Sultan Pontianak dan keluarganya, lambang kesultanan, lampu hias, keris, meja giok, singgasana sultan dan permaisuri, serta pakaian sultan dan permaisuri, senjata hingga cermin pecah 1000. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama dari Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Daeng Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Dia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Mu'azzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Manambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman bersama istrinya serta pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Disinilah Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi sultan pada 1778. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinannya, terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait dengan sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya. Belanda yang melihat konflik ini memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun karena kekuatan Banten yang menguasai konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayahnya dilimpahkan kepada Belanda. Belanda yang sangat ingin mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak mengirim utusannya pada pertengahan 1779. Akhirnya disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman yang menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Itulah tadi sedikit sejarah tentang Istana Kadriah yang merupakan salah satu istana yang sampai sekarang masih bisa dilihat, dinikmati, dan diketahui sejarahnya di Pontianak. Jadi kalau sahabat semua ke Pontianak, salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi adalah Istana Kadriah ini. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.